Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi. Kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang Gili Trawangan. Gili Trawangan terletak di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Trawangan termasuk salah satu kawasan strategis provinsi, bersamaan dengan Gili Meno dan Gili Air atau yang disebut juga Pesona Gili Tramena, Trawangan, Meno, dan Air. Gili Trawangan adalah yang terbesar dari ketiga pulau kecil atau gili yang terletak di sebelah barat Laut Lombok. Trawangan juga satu-satunya gili yang ketinggiannya di atas permukaan laut cukup signifikan. Dengan panjang 3 km dan lebar 2 km, Gili Trawangan berpopulasi sekitar 2089 jiwa dengan rasio laki-laki dan perempuan adalah 1,08. Di antara ketiga gili tersebut, Trawangan memiliki fasilitas untuk wisatawan yang paling beragam. Kedai Tirnanok mengklaim bahwa Trawangan adalah pulau terkecil di dunia yang ada bar Irlandianya. Bagian paling padat penduduk adalah sebelah timur pulau ini. Trawangan punya nuansa pesta lebih daripada Gili Meno dan Gili Air karena banyaknya pesta sepanjang malam yang setiap malamnya dirotasi acara oleh beberapa tempat keramaian. Aktivitas yang populer dilakukan oleh para wisatawan di Trawangan adalah scuba diving, snorkeling, bermain kayak, dan berselancar. Ada juga beberapa tempat bagi para wisatawan belajar berkuda mengelilingi pulau. Di Gili Trawangan, begitu juga di dua gili yang lain, tidak terdapat kendaraan bermotor karena tidak diizinkan oleh aturan lokal. Sarana transportasi yang lazim adalah sepeda, disewakan oleh masyarakat setempat untuk para wisatawan, dan cidomo, kereta kuda sederhana yang umum dijumpai di Lombok. Untuk bepergian ke dan dari ketiga gili itu, penduduk biasanya menggunakan kapal bermotor dan speedboat. Kelebihan Gili Trawangan dibandingkan dengan pantai lain adalah kita dapat menikmati sunset dan juga sunrise sekaligus di pantai ini. Hal ini terjadi karena Gili Trawangan memiliki pantai yang menghadap timur dan menghadap barat dan jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga baik sunrise maupun sunset dapat kita nikmati di pantai ini. Di Gili Trawangan juga kita dapat melihat kesenian bela diri tradisional yang bernama presean atau stick fighting yang biasanya dipertontonkan di sekitar pasar seni Gili Trawangan. Kegiatan paling favorit dari para wisatawan di Gili ini yaitu scuba diving, snorkeling, bermain kayak, dan berselancar. Dahulunya pulau ini pernah dijadikan tempat pembuangan narapidana. Pada waktu itu karena semua penjara sedang penuh, raja yang waktu itu berkuasa membuang 350 orang pemberontak Sasak ke pulau ini. Baru sekitar tahun 1970-an, pulau ini dijadikan tempat persinggahan orang-orang Bugis dari Sulawesi yang kemudian menetap turun-temurun di sini bersama warga Sasak dan Bali. Berikut beberapa aktivitas di Gili Trawangan. Yang pertama, berenang. Akan sayang sekali jika pantai di Gili Trawangan yang jernih tidak teman-teman manfaatkan untuk berenang. Teman-teman bisa berenang dengan suka hati, bermain-main dengan kemilau air hijau di sana. Tapi teman-teman harus ingat ya, jangan sampai jauh ke tengah, apalagi jika melewati rambu-rambu yang ada karena hal itu bisa berbahaya. Aktivitas yang kedua adalah menyelam. Jika teman-teman memiliki sertifikat menyelam, sebaiknya teman-teman harus mencoba aktivitas diving di pantai karena teman-teman pasti akan suka dengan kehidupan bawah laut di sana. Teman-teman bisa merasakan berenang di antara ikan-ikan kecil, penyu hijau, dan terumbu karang yang indah. Tapi jika teman-teman tidak memiliki sertifikat diving, teman-teman tepat bisa menyelam asalkan menjalani kursus singkat di Discovery Scuba Diving. Aktivitas yang ketiga ada water sport.
Ada lagi aktivitas seru lainnya yang berhubungan dengan olahraga air. Jika teman-teman ingin bermain air namun tidak ingin terlalu berbasa-basa, teman-teman bisa naik banana boat, kayak atau kano ataupun lainnya. Banyak hotel yang juga menyediakan jasa water sport. Melakukan water sport bersama orang-orang terdekat seperti keluarga dan sahabat pasti akan semakin menyenangkan. Yang keempat ada bersepeda. Melakukan aktivitas sepeda santai di pagi atau sore hari di Gili Trawangan juga akan membuat hari teman-teman berlalu indah. Teman-teman bisa bersepeda menyusuri tepi pantai sambil memandang deburan ombak. Sesekali menuntun sepeda sambil menunggu sunrise atau sunset pasti juga akan jadi hal yang menyenangkan. Udara segar dan bebas polusi di tempat tersebut tentunya juga akan membuat teman-teman lebih santai dalam mengendarai sepeda dan benar-benar merasakan berbaur dengan alam. Aktivitas yang kelima adalah jalan kaki. Jalan kaki merupakan olahraga yang baik untuk kesehatan tubuh. Jadi tidak ada salahnya jika teman-teman liburan sambil menerapkan kebiasaan berjalan kaki. Teman-teman bisa berjalan kaki menuju pantai dan menyusuri tepi pantai. Aktivitas yang keenam, naik Cidomo. Jalan-jalan mengelilingi Gili Trawangan sore hari dengan Cidomo merupakan hal menyenangkan yang juga bisa teman-teman coba. Teman-teman jadi bisa bersantai sekaligus menikmati pemandangan sore hari di atas kereta kuda bersama keluarga dan sahabat. Aktivitas yang ketujuh adalah berfoto. Sesi berfoto juga merupakan aktivitas penting yang tidak boleh teman-teman tinggalkan. Memang dari sekian banyak aktivitas lainnya, kegiatan berfoto jadi tidak terlalu penting bagi teman-teman yang tak suka narsis di depan kamera. Tapi foto nantinya akan terasa kegunaannya setelah teman-teman sudah meninggalkan tempat ini. Kalaupun teman-teman tidak mau berfoto selfie, teman-teman bisa mengambil gambar pemandangan alam di sini yang nantinya akan menjadi saksi kalau teman-teman pernah ke Gili Trawangan. Aktivitas yang kedelapan adalah berkuda. Di Gili Trawangan juga ada istal tempat pacuan kuda. Yang terkenal adalah Sunset Stables dan Stad Stables. Mengendarai kuda di tempat seindah Gili Trawangan pasti akan sangat mengasihkan. Dan aktivitas terakhir adalah berwisata kuliner. Tak lengkap rasanya jika teman-teman hanya menikmati pemandangan alam tanpa mencoba makanan enak yang ada di Gili Trawangan. Sesekali sempatkanlah berjalan-jalan ke kafe untuk berburu makanan lezat di pulau ini. Kebanyakan kafe memang menjual makanan asing, di antaranya menu makanan Cina, menu makanan Italia, dan lain-lain. Tapi jika teman-teman tidak suka dengan menu-menu tersebut, jalan-jalan saja di tempat yang banyak terdapat pedagang kaki lima. Dan teman-teman pun bisa menikmati es krim di pinggir jalan, jus, rujak, ataupun makanan yang tak kalah enak lainnya. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang Gili Trawangan. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya, teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.